Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tahukah kamu bagaimana seorang ulama besar mampu mengumpulkan ribuan hadis dan menjadi rujukan utama dalam studi Islam hingga hari ini? Mari kita selami biografi singkat Imam Al-Bukhari, sang maestro hadis yang pandangannya tentang pendidikan dan karya-karyanya yang masih relevan sampai sekarang. Berikut ini adalah riwayat hidup Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 810 Masehi di Bukhara, sebuah kota yang kini berada di Uzbekistan. Al-Bukhari kehilangan ayahnya saat ia masih sangat muda, sehingga ia hanya diasuh oleh ibunya. Ia sudah menghafal Al-Quran pada usia 9 tahun dan mulai mempelajari hadis pada usia 11 tahun. Kegemarannya terhadap ilmu, khususnya hadis, mendorongnya untuk melakukan perjalanan panjang ke berbagai pusat keilmuan Islam, seperti Mekah, Madinah, Syam, Mesir, dan Baghdad. Dalam perjalanannya, ia belajar dari ribuan guru dan mengumpulkan ratusan ribu hadis. Ketelitiannya dalam memverifikasi dan menyeleksi hadis membuatnya diakui sebagai salah satu ulama hadis paling terkemuka sepanjang masa. Berikut ini adalah pandangan beliau tentang pendidikan. Imam Al-Bukhari tidak meninggalkan karya khusus yang membahas teori pendidikan secara formal. Namun, dari metode pengajarannya dan pendekatannya dalam mengumpulkan serta menyusun hadis, kita dapat menyimpulkan beberapa pandangannya tentang pendidikan. Pandangannya tentang pendidikan yang pertama yaitu pentingnya keikhlasan dan niat bersih. Beliau sangat menekankan pentingnya niat yang tulus dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Tanpa keikhlasan, ilmu tidak akan berkah dan tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Yang kedua adalah ketekunan dan kesabaran. Perjalanan hidupnya adalah contoh nyata dari ketekunan dan kesabaran yang tak tergoyahkan dalam mencari ilmu. Beliau tidak pernah lelah melakukan perjalanan jauh dan menghadapi berbagai kesulitan demi mendapatkan satu hadis yang sahih. Yang ketiga adalah verifikasi dan analisis kritis. Metode beliau dalam menyeleksi hadis yang melibatkan penelitian mendalam terhadap sanad dan matan menunjukkan pentingnya sikap kritis dan teliti dalam menerima informasi. Ini adalah pelajaran berharga dalam pendidikan modern yang menekankan literasi informasi. Pandangan yang keempat yaitu menghargai guru. Al-Bukhari sangat menghormati guru-gurunya dan selalu mengakui peran mereka dalam mendidik dirinya. Ini menunjukkan pentingnya adab dan etika dalam proses belajar mengajar. Yang kelima adalah pengamalan ilmu. Ilmu yang diperoleh harus diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas teori. Setelah kita membahas pandangan Imam Al-Bukhari terhadap pendidikan, terakhir kita akan membahas tentang karya-karya Imam Al-Bukhari. Karya beliau yang paling fenomenal dan paling besar adalah Kitab Shahih Al-Bukhari. Kitab Shahih Al-Bukhari adalah kitab koleksi hadis paling otentik setelah Al-Quran. Beliau menghabiskan waktu sekitar 16 tahun untuk menyusun kitab ini, menyeleksi dari lebih 600.000 hadis yang ia kumpulkan. Kitab ini berisi sekitar 7.563 hadis dengan pengulangan yang terverifikasi sahih berdasarkan standar ketat yang ia tetapkan. Shahih Al-Bukhari menjadi rujukan utama bagi umat Islam di seluruh dunia dalam memahami ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain Shahih Al-Bukhari, beliau juga memiliki karya-karya lain meskipun tidak sepopuler Sahihnya. Antara lain adalah Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang berisi hadis tentang etika dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah At-Tarikh Al-Kabir, sebuah ensiklopedia biografi para perawi hadis yang sangat penting dalam ilmu kritik hadis. Terakhir adalah Khalaf Af'al Al-Ibad, sebuah kitab yang membahas masalah teologis tentang perbuatan hamba.
Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi di Hartan, sebuah desa dekat Samarkand, dan dimakamkan di desa Hartan, sekitar 25 km dari Samarkand. Warisan keilmuannya terus hidup dan menjadi lentera bagi umat Islam hingga akhir zaman. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ketekunan dan metode kritis Imam Al-Bukhari dapat kita terapkan dalam pembelajaran di era modern ini? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Aninda Septiwahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan yang ketiga adalah verifikasi dan analisis krisis. Karya terbesar yang paling fenomenal. Tahukah kamu siapakah itu Imam Al-Bukhari? Iya, Imam Al-Bukhari atau lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Mughirah bin Mughirah.